Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan ayat 71, yaitu kisah seorang tua kaya yang tidak jelas siapa pembunuhnya semalam. Itulah. Nah, ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun najirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ardh la dalul fajabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ini ayatnya, firman Allah mengisahkan seorang tua kaya yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Orang tua kaya ini mati dibunuh, sebenarnya dibunuh oleh keluarganya lah, karena keluarganya hendak mengambil warisannya. Nah itu. Nah lalu ceritanya kadada nang tahunya siapa pembunuhnya itu. Nah artinya, dan ingatlah, ujar Allah nih. Ujar Allah memadahi lawan kita nih, lawan Nabi Muhammad, lawan kita umatnya nih. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kaumnya ini masyarakat lah, masyarakat itu artinya kaum. Lain kaum di masjid lain. Nah. Kaum di masjid nih jakanya diganali 5 juta sebulan jakanya. Ujar Nabi Musa nih kepada masyarakatnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Ujar Nabi Musa nih, sesungguhnya Allah menyuruh Bani Israel menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, Bani Israel tadi menjawab, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Nabi Musa memadahkan disuruh Allah menyembelih seekor sapi. Sekalinya bubuan Bani Israel ini berucap, Ika Musa hendak menjelekakan kami kah? Kayak itu lah. Hendak menghina kami kah?
hendak mengejek kami kah? Nah, itu. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil, jar Nabi Musa. Aku berlindung kepada Allah supaya kada termasuk seorang dari orang-orang yang jahil. Bubuhan Bani Israel ini jahil, bodoh lah banyak. Nah, kada paham. Mereka menjawab pulang. Bani Israel menjawab lawan Nabi Musa, mohonkanlah, minta nih lawan Allah kepada Tuhanmu untuk kami. Ujar Bani Israel menyuruh Nabi Musa, mintakan lawan Allah untuk kami agar dia Allah menerangkan kepada kami sapi apakah itu pulang. Nah, itu Bani Israel nih disuruh Allah menyembelih sapi. Sekalinya bau ucap pulang padahal kan lawan Allah Ta'ala sapi apa gerang. Itu nang presiden berkorban lah. Presiden berkorban sapi itu terus. Oh, ganal mana? Limun apa? Limusin kan? Nah, limusin. Nah, itu. Jadi Bani Israel ini cerewet bapak dan ibu. Disuruh Allah menyembelih sapi. Sekalinya sapi apa ya kayak itu? Sapi dugul kah? Sapi susu kah? Sapi limusin kah? Apa? Orang mau jadi padahakan sapi ya dah. Lah ini betakon pulang karena betakon lalu ngalih karena jawabannya. Nah, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa padahakan lawan Tuhan ikam supaya Tuhan ikam itu menerangkan kepada kami sapi apakah itu. Nah, Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ngalih. Sapinya kada tua lawan kada anom. Coba kejadian betakun. Jika kau bisa ditakuni lagi mbak sapi ya. Ini sapi apa ya? Jadi jar Nabi Musa sapinya kada tua kada anom. Nah, kada tua kada anom. Nah, lah. Itu. Imbah itu pulang. Ujar Nabi Musa memadakan pertengahan antara itu. Ya tadi, tuha kada, anom kada. Yalah, kayak apa tuh kada tahu juga tuha tuh. Apakah 70 tahun itu tuha? Yalah. Nah, apakah 70 tahun itu tuha? Apakah 30 tahun itu anom? Wallahu a'lam. Relatif. Relatif itu artinya kada kawan ditangguh. Ada aja orang 70 tahun pada anom kan ada juga lah. Nah, membawa anak halus berjalan aja orang. Cucu kah itu? Oh, ikam ni mahina aku, memadahkan aku kada kuat kah? Ya. Nah, ini anakku tahu lah aja. Wah, artinya masih anom. Nah, itu lah. Jadi ini jar Nabi Musa Tuhannya apa sapinya kada tuha kada anom. Nah, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, jar Musa. Sekalinya Bani Israel pulang berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warna sapinya. Nah, betakun warna pulang, coba. Itulah Bani Israel ini cerewet. Nah, betakun warna pulang. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warna kuning. Nah, kuning keemas-emasan. Kuning keemas-emasan. Wah ya lah. Tiwasa betakon. Jaka kada betakon macam-macam jenis bentuk sapinya nyaman aja sapi kayak itu aja lah. Nah, kuning warna keemas-emasan. Kuningnya kuning tua. Nah, kuning tua pulang. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Wah, supaya orang yang memandang sapi itu senang. Himong. Ketujuh. Ayo.
Ngalih kalau mencari sapi yang warna keemas-emasan, kuning tuha, supaya orang memandang sapi itu senang. Ada kita sapinya rigat, belumur apalah, datang di lumpur, hibak lawan tanah liat. Nah, itu. Kada senang melihatnya. Nah, imbah itu bang, mereka berkata, nah Bani Israel berucap pulang, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana sapi itu pulang. Kayak apa sapinya? Wah, betakun pulang, kebanyakan betakun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita ini serba salah lah. Kada betakun, kada paham. Betakun dipadahkan cerewet. Nah, itu lah. Tapi jangan itu tadi apa aja orang, jangan omelan lah. Boleh aja betakun tuh, tapi jangan latah. Aja orang ini latah, cerewet. Nah, jangan kayak Bani Israel nih nah. Nah, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Nah ya tadi timbul samar jadinya lah. Bingung, insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Ujar Bani Israel nih, menjawab Nabi Musa. Lalu Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Nih pulang, dingalihi Tuhan pulang. Mencari sapi betina, dan sapi betina itu belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Nah, dahulu tuh tapi lebih sapi itu dipakai membajak sawah lah. Nah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Kada juga dipakai gasan mengairi tanaman sapi itu lah. Kada belum, pokoknya belum dipakai. Jar Allah nih memadahkan lewat Nabi Musa. Dan tidak ada sesuatu padanya. Nah, artinya berasih, bujur-bujur kada denang merigati lah. Mereka berkata, Bani Israel pulang bapander. Ujar Bani Israel, sekarang barulah engkau menerangkan menyangkut sapi yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, jadi karena kengalihan sebenarnya mencari sapi yang ditunjuk oleh Allah, karena mereka betakon cerewet tadi Bapak dan Ibu lah, ngalih mencari sapinya. Tapi akhirnya dapat juga bang. Sudah tuhuk ngalih tadi nggak dapat juga lah. Jadi hampir kada melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih sapi karena sapinya ngalih didapatkan. Nah, ayat ini masih merupakan uraian pembahasan tentang Bani Israel dengan aneka nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka serta berbagai kecaman atas sikap jelek mereka. Kalau ayat-ayat yang lalu dapat dikatakan sebagai uraian tentang kedurhakaan mereka menyangkut hak-hak Allah secara umum. Jadi kalau ayat-ayat yang telah lalu kan kita bahas itu tentang kedurhakaan Bani Israel kepada Allah secara umum. Yaitu menyembah anak sapi, kada patuh, kada taat lawan Allah lah, itu secara umum. Nah, maka ayat-ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, ini menggambarkan kekerasan hati. Nah, Bani Israel itu keras hatinya. Dan kedangkalan pengetahuan mereka. Dangkal, ya jahil tadi. Pengetahuan mereka tentang makna keberagamaan. Serta bagaimana seharusnya sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya. Yalah, Nabi Musa aja diancamnya, dihinanya, nabinya seorang lah, apalagi lain nabinya. Nah, itu Bani Israel nih lah. Nah, ya kalau semalam dihinanya, nah, Nabi Musa ini. Nah,
selain mereka kada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka membangkang, mereka licik. Nah, lalu dikisahkan tadi mereka ini keras hatinya. Keras hati itu ya sebenarnya kada hendak menyembelih sapi. Kada hendak menyembelih sapi karena sapi itu disembah. Itu pertama. Yang kedua ngalih mencari sapi nang dipadahkan Allah tadi. Lah, sapi betina warnanya kuning keemas-emasan, kuning tuha, kada tuha, kada anom. Nah, itu ngalih mencari. Jadi sebenarnya kada hendak menggawi. Nah, ini Bapak dan Ibu sebenarnya gambaran juga kepada kita umat Islam nih. Macam-macam. Oh iya, kada sembahyang kah? Anu rigat ya, selawar rigat, tapih rigat, ya, baju rigat, ya itu alasan. Nih aja orang nih, aku menjami baju, menjami tapih, ngalih, kada usah aja. Padahal ujungnya kada hendak sembahyang. Lah, nah itu. Salat jenazah, iya jiwa. Salat mayit, salat kifayah ke masjid, selawar rigat ya, nah, alasan padahal kada sebisa sembahyang. Lah, kada bisa sembahyang mayit, sembahyang jenazah kada bisa. Sekali umpat sembahyang jenazah orang jar imam Allahu Akbar ya orang jar imam. Sekalinya nya rukuk. Nah, iktidal, sujud. Mbah Tuntong sembahyang jenazah ditakuni orang, kenapa ikam tadi bersujud? Orang sembahyang jenazah kada bersujud. Tahulah ikam jernya. Nang mati ini kawan akrab jadinya. Nah, kawan akrab jadi pakai sujud saking dekatnya toh. Padahal salah juga lah. Nah, itu orang indah kalah. Nah, orang indah kalah Bapak dan Ibu lah. Ngalih eta lawani orang indah kalah lah. Padahal salah. Itu. Ada seorang terbunuh waktu itu nih, zaman Bani Israel. Zaman Nabi Musa itu. Ada seorang terbunuh, yaitu tadi orang kaya. Yang tidak dikenal siapa pembunuhnya. Kada ada nang tahunya siapa pembunuhnya. Oleh masyarakat Bani Israel di masa Nabi Musa alaihi salam. Mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya untuk menghilangkan kerisauan dan tuduh-menuduh di antara mereka. Di hati mereka nih bisa A nih membunuh, A bisa B, jar B bisa C nih yang membunuh. Di dalam hati mereka kayak itu bertuduh-tuduhan. Lah, nah, melalui ayat ini Bani Israel diperintahkan agar merenungkan ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada leluhurnya, menyampaikan kepada datu adatnya nih, kepala adatnya, dipadahkan lawan kepala adat masyarakat Yahudi Bani Israel tadi yang hidup semasa dengan turunnya ayat-ayat ini. Turun ayat ini lawan Nabi Musa, disampaikan Nabi Musa kepada kepala adatnya lah. Nah, kepala adat Bani Israel dipadahkan nih karena hendak tahu siapa pembunuh orang tua yang kaya tadi, siapa pembunuhnya. Sebenarnya keluarganya juga Bapak dan Ibu, cuma kada tahu siapa di antara keluarga itu. Bubuhannya hendak tahu. Sedangkan mayatnya mati dah. Kemana menakuni kan? Menakuni kemana? Menakunakan siapa pembunuhnya? Mayatnya mati, orangnya mati dah jadi mayat gitu. Orangnya mati jadi mayat. Nah, lalu Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Nah, mereka ini minta lawan Nabi Musa, menyuruh Nabi Musa memadahkan Allah Ta'ala
supaya tahu pembunuhnya siapa. Lalu Allah Ta'ala memandahkan pulang, menjawab lawan Nabi Musa, sembelihlah sapi. Kayak itu lah. Nah, jar Allah Ta'ala nih, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Apapun sapi itu, jantan atau betina. Karena kata Baqarah bukan dalam arti sapi betina, tapi menunjuk jenis sapi. Nah itu kenapa ayat ini menunjuk jenis sapi? Karena Bani Israel banyak bertakun. Jaka-jar Allah Ta'ala, sembelih sapi, sudah sapi aja, jangan menakuni lagi sapi apa, jangan lagi lah. Sapinya bertakun. Nah, mereka ini Bani Israel ini, Bapak dan Ibu, enggan tuh kada mau melaksanakannya dengan berbagai dalih. Ya tadi dalih itu alasan-alasan. Dalih itu alasan-alasan. Kenapa kada ke masjid? Hari hujan, ya kayak itu. Kenapa kada ke masjid? Nah, kada ada payung. Kenapa kada ke masjid? Kada bisi sepeda. Kenapa kada ke masjid berjamaah? Kada bisi sepeda motor. Kenapa kada ke masjid? Kada bisi mobil, ya macam-macam. Itu dalih namanya. Lah, dalih itu alasan supaya jangan disalahkan. Itu dalih namanya. Setelah diberi Allah nikmat kawan nukar sepeda. Iya kada ke masjid juga. Kawan nukar sepeda motor, iya kada ke masjid juga. Kawan nukar mobil, iya kada ke masjid juga. Kenapa kada ke masjid? Maka sudah ada sepeda, maka sudah ada sepeda motor, maka sudah ada mobil. Kenapa kada ke masjid juga? Hari hujan labat, sayang rigat kena sepeda. Rigat sepeda motor, rigat mobil, membasuh pulang 40.000 habis. Nah itu lah alasan dalih supaya kada disalahkan inya kada ke masjid. Itu bang. Nah sama ini. Kenapa kada menyembelih sapi? Ujar Allah, sembelih sapi. Alasannya ngalih mencari sapi nang dikehendaki Allah. Ikam juga betakun, ya Nabi Musa. Itu betakun macam-macam lah. Nah tapi itulah dalih. Nah, baju rigat, selawar rigat berataan. Ya akhirnya kada sembahyang. Nah lah. Batis sakit, pinggang sakit, kada kawa sembahyang. Batis sakit, pinggang sakit, kada kawa sembahyang. Nah, tapi mengangkat gas kau aja, mengangkat minyak kau aja lah. Nah itu mendustai Allah Ta'ala. Nah, karena kalau dilanjurkan Allah Ta'ala benar lah, pas bujuran sakit. Nah kada kawa lagi, hanyar menyesal. Unda jaka tahu semalam sembahyang. Nah, sudah sakit kada kawa apa-apa lagi, bangun kada kawa lah. Nah itu kejadian boolah dalih. Alasan supaya kada sembahyang, alasan supaya kada ke masjid berjamaah lah. Nah, itulah dalih Bani Israel. Ada aja orang Islam kayak itu juga lah. Nah, kelakuannya. Kenapa kada berkorban? Maka ada duit ya, sayang. Duit ada perlu nang lain. Dalih itu. Lah, padahal mampu aja berkorban. Nah, tapi sayang duitnya. Lalu dalihnya itu. Dalihnya ada keperluan lain. Nah, lah. Orang lain dapat rezeki banyak abut, inya berucap. Orang lain dapat rezeki banyak abut, berucap. Itu nyawa bejakat tuh, bejakat keluarkan jakatnya tuh nyawa kada bejakat berdosa. Wah. Imbahinya berapa duit banyak, kada bejakat. Nah, nang menyambat tadi, kada bejakat. Itu. Kenapa ikam kada berzakat? Maka ikam banyak dapat duit. Keperluan banyak benar. Nah, keperluan banyak nukar rumah, nukar TV, nyata kada mayu lalu kada berzakat. Itu dalih namanya. Lah. Nah, orang berdalih-dalih itu Allah Ta'ala tahu aja hatinya. Karena inya hidupnya kada berberkat, rezekinya putus, rezekinya temandak. Macam-macam dalih tadi lah. Nah itu bang. Ada aja dalih. Nah baik,
Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kisah ini tadi. Jadi jar Nabi Musa membadahkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi, apapun sapi itu, jantan kah, betina kah, sembelih aja. Nah, mereka enggan melaksanakannya dengan berbagai dalih. Hendak kada mau menggawi menyembelih sapi itu. Dalihnya karena ngalih mencari sapi yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Musa. Mereka tidak percaya walaupun Nabi Musa alaihi salam dengan tegas menyatakan bahwa yang memerintah adalah Allah. Jadi Nabi Musa ini perintah Allah, menyembelih sapi itu perintah Allah. Tapi mereka tidak percaya lawan Nabi Musa, coba. Lah, ini luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad nih, kita nih umat Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu. Dan kita kada pernah bertemu lawan Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita percaya lawan Nabi Muhammad walaupun kada bertemu. Ya kan? Kada ada bertemu lawan Nabi Muhammad. Lewat ulama-ulama aja. Lewat ulama-ulama aja. Dari Nabi Muhammad ilmunya disampaikan lawan sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat menyampaikan ilmunya lawan tabi'in. Tabi'in lawan tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in lawan tabi'it tabi'it tabi'in lagi. Terus sampai ke kita. Bersambung. Jadi kita kada pernah melihat Nabi Muhammad. Kada pernah bertemu lawan Nabi Muhammad. Lewat ulama aja dapat ilmunya. Lah buktinya pian-pian nih. Sembahyang, sholat berjamaah ke masjid. Ini kan melaksanakan perintah Muhammad. Dan kita percaya ini perintah Allah lewat Nabi Muhammad. Walaupun kita kada bertemu langsung lawan Nabi Muhammad. Coba. Kalau Bani Israel tadi bertemu langsung lawan Nabi Musa. Didustakannya Nabi Musa. Coba. Nah, beda kalau. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu kita ini nah umat Nabi Muhammad. Percaya lawan sidin. Ya kalau kita percaya lawan sidin. Mengakui kebenaran sidin sebagai Rasul Allah. Saban bulan Maulid mengadakan peringatan Maulid. Coba, padahal kada pernah bertemu. Nah, mengadakan Maulid. Bulan Rajab mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan puasaan mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Bertemu kada? Bertemu langsung lawan Nabi Muhammad kada ada? Ya Allah. Alhamdulillah kita ini. Lah. Nah, percaya kita. Bani Israel nyata-nyata bertemu berdapat lawan Nabi Musa. Kada percaya ini. Ayat yang dibawakan oleh Nabi Musa itu dari Allah kada percaya coba. Kita percaya alhamdulillah. Seluruh dunia sama kita nih. Seluruh dunia umat Islam ini sama percaya lawan Nabi Muhammad. Percaya dengan Al-Quran 30 juz. Percaya lawan hadis-hadis Nabi. Ya kan? Walaupun kada bertemu langsung lawan nabinya. Alhamdulillah itu. Buktinya ya deh. Kita puas sholat 5 waktu berjamaah lagi di masjid lagi. Kita puasa Ramadan, kita berzakat, kita naik haji, kita baca Al-Quran, kita baca selawat dan sebagainya. Walaupun kada bertemu langsung lawan Nabi Muhammad, itu adalah perintah Allah lewat Nabi Muhammad, kita laksanakan. Alhamdulillah. Lah itu. Nah, hebat. Luar biasa lah. Nah, kita ini. Itu artinya kita betul-betul percaya lawan Allah, percaya lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau ada yang kada mau melaksanakan perintah Allah nih tadi, aku aja terserah aku aja. Hendak sembahyang kah, hendak kada kah, terserah aku. Nah itu lain tuh. Lah. Itu ngalih itu kada kau dibawa ibu pandir tuh. Nah. Kada kau dibawa ibu pandir. Nah, itu kalau bisa dilawani lah. Biasanya orang pintar pandir kayak itu Bapak dan Ibu ujung-ujungnya dasar kada hendak sembahyang juga. Lah ujung-ujungnya tuh dasar kada sembahyang, kada puasa gitu. Lah, kada berzakat. Nah, ada duit kada naik haji. Nah, dan seterusnya. Tuh. Alasan macam-macam itu. Ya dalih tadi. Lah. Nah, mereka enggan melaksanakannya dengan berbagai dalih.
Mereka tidak percaya walaupun Nabi Musa alaihissalam dengan tegas menyatakan bahwa yang memerintah untuk menyembelih sapi itu adalah Allah. Mereka bahkan berkata, ujar Bani Israel nih lawan Nabi Musa berucap, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan atau bahan olok-olok aja? Menyuruh menyembelih sapi itu dipadahkannya mengejek atau mau olok-olok. Ya Allah. Kita jar Nabi Muhammad sholat berjamaah di masjid. Sholat kita kan ada memprotes kita kan. Lawan ulama, lawan tuan guru nang menyampaikan kan ada nang memprotes sembayangan aja gitu. Kan ada mau olok-olok. Bani Israel dianggapnya mau olok-olok. Nabi Musa memadahkan jar Allah sembelih sapi, padahalnya mau olok-olok, ejekan lah. Nah, bagaimana kami tidak berkata demikian, jar Bani Israel. Kami bermohon kepadamu untuk berdoa agar Tuhan menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Inya hendak minta langsung aja tunjukkan siapa pembunuh sebenarnya. Kada kau apa Nabi Musa memadahkan. Nabi Musa kada dukun. Lah, Nabi Musa kada dukun itu. Dukun gin pian kita naik kemalingan, datang wadah dukun. Datang wadah dukun minta lihat ya kan. Adalah malingnya kawalah dilihat di banyu. Lalu dukun tadi mengambil banyu di gelas. Dijampi-jampi dibaca macam-macam. Lalu lihatin aja. Ini di dalam banyu ini kelihatan malingnya orangnya aja. Tapi muhanya berpaling ya, pintar mana dukunnya. Muhanya berpaling. Jadi kadang-kadang aku kada mampu lagi jadi dukun ke situ aja. Wah, itu lah. Lalu orang nang tadi nang datang wadah dukun tadi babulik bekesah kemana-mana. Sidin jar dukun tuh bisa melihati maling, ya, melihati. Wah, itu lah, ngeramput aja tuh lah. Maunya bisa dukun gin kada kemalingan, sekalinya sama aja dukun kemalingan juga. Ada lah, ada nang dukun kehilangan bini, ada juga. Nah, kenapa? Berarti dukun tuh kada sakti sampai kehilangan bini. Nah, kada sakti juga, kada kau melihati juga lah. Siapa maling nang mencuntan bini dukun do kada tahu juga dukun. Nah, makanya pian maaf lah, kada usah percaya lawan dukun, sirik gitu lah. Nah, apa iyanya? Jadi Bani Israel tuh menghendaki Nabi Musa tuh kawa menunjukkan siapa pembunuh orang tua nang kaya tadi. Kada kawa Nabi Musa menunjukkan. Lalu ada jalannya menyembelih sapi. Itu karena sapi itu mbah disembelih mati, lalu buntut sapi itu dipotong. Buntut sapi tadi dipotong, ditatak, imbah ditatak buntut sapi itu dihambatakan ke awak mayat nang mati tadi. Imbah dihambatakan ke awak mayat nang mati tadi, lalu mayatnya hidup. Jangan bukahan. Nya kada jadi hantu kada. Itu hidup. Lalu mayat itu ditakuni keluarga tadi kan terkumpulan nang keluarga Bani Israel tadi terkumpulan ditakuni. Mayat, siapa membunuh ikam? Lalu mayatnya melihati nang berdirian. Akhirnya ditunjuk mayat. Ini aja mayat. Ini orangnya nang membunuh aku. Keluarganya juga. Nah itu Allah ingin menunjukkan Nabi Musa ada mukjizat. Tapi itu izin Allah. Lah mukjizat bahwa lewat sapi Nabi Musa bisa menunjukkan pembunuh orang tua nang kaya tadi, nang sudah mati tadi. Lah itu. Nah, kehendak Bani Israel langsung aja Allah menunjukkan kada kawa. Karena Allah kan kada kau menampakkan, menampakkan lain Allah lah, menampakkan sama lawan manusia. Kayak apa Allah toh? Lah sebenarnya kada kawa. Jadi Allah kada kawa divisualkan. Nah lalu engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi, ujar Bani Israel nih. Lah itu memang Allah memerintahkan kayak itu.
Tapi mereka hendak jalan pintas, langsung dapat siapa pembunuhnya. Demikian lebih kurang tanya mereka yang mengandung keraguan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kenabian Musa alaihissalam. Jadinya ragu terhadap kekuasaan Allah dan ragu kepada Nabi Musa. Musa sang nabi mulia itu menjawab, kalau kayak itu aja Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang jahil. Nah, itu orang jahil kada pak asian Bapak dan Ibu jadi jahil lah. Disuruh menyembelih sapi lah, dipadahkannya mau olok-olok. Nah, maksudnya tiada yang menjadikan orang lain buah ejekan dan bahan olok-olok kecuali orang jahil. Jadi orang jahil aja nang menganggap itu mau olok-olok lah. Nah itu. Yang perintah Allah tuh dianggapnya mau olok-olok. Itu orang jahil. Ya nang kita nih nah. Umat Islam ini nah Bapak dan Ibu ada kan nang ucap apa aja sembahyang. Mau uyuhi aja sembahyang tuh jar. Maluasi lubang burit. Nah itu mau olok-olok tuh. Maluasi lubang burit. Ya itu mau olok-olok tuh. Lah itu satu. Yang kedua lagi ucap biar sembahyang jar. Kada tentu jua masuk surga. Oh, nyaman bana bapander. Mun nang sembahyang nih kada tentu masuk surga, inya nang kada sembahyang tuh bang. Kada tentu lah inya tuh masuk neraka. Untung bana disambat kayak itu. Untung bananya disambat kada tentu masuk neraka. Orang yang maksiat, orang yang berdosa, orang yang kada sembahyang, kada tentu masuk neraka. Oh himung bananya. Nah. Coba orang mau olok-olok tolak kayak itu bang. Nah. Lalu Nabi Musa berucap, aku berlindung kepada Allah agar Allah tidak menjadikan aku ini salah seorang dari orang-orang yang jahil. Nah, aku sungguh berkata benar ya Nabi Musa. Aku nih benar apa yang aku ucapkan ini benar. Kada ada mau olok-olok ya Musa. Nah, demikian lebih kurang maksud jawaban Nabi Musa alaihissalam. Bisa jadi alasan Allah memilih sapi untuk menjadi alat menjawab pertanyaan mereka adalah dalam rangka menghilangkan bekas-bekas penghormatan mereka kepada sapi. Ya kalau kenapa Allah tuh menyuruh menyembelih sapi? Karena dahulu kan bubuhannya tadi Bani Israel tuh menyembah sapi. Jadi dengan disembelih itu berarti sapi itu kada hebat. Sapi itu kada hebat, makanya kawa disembelih. Allah tuh hebat, siapa kawa menyembelih Allah? Jadi sapi itu uyuh, sapi itu makhluk juga. Kayak itu maksud Allah. Makanya disuruh Allah menyembelih sapi, jangan disembah. Nah itu lah Allah memerintahkan kayak itu. Mereka kan menghormati sapi lah. Yang suatu ketika pernah mereka sembah. Itu ayat 51 yang lalu. Dan dalam rangka menunjukkan kekuasaan Allah, Allah akan membangkitkan yang mati tadi, mayat tadi hidup melalui sesuatu yang mati. Serta membuktikan betapa luas pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kan sangat luas. Lalu diberi Allah jalan dengan menyembelih sapi. Ya tadi, karena imbah sapi itu disembelih, buntutnya ditatak, lalu buntutnya itu dihambatakan ke mayat. Imbah dihambatakan mayatnya hidup. Imbah hidup lalu mayatnya ditakuni. Nah, mayatnya ditakuni. Siapa nang membunuh ikam? Nah dilihatinya satu-satu. Hanya dapatnya pinando. Ini jadinya nah nang membunuh nah ini jadinya. Nah itu. Lalu ketahuan siapa pembunuhnya. Nah itu Allah mengolahkan solusi jalan. Termasuk Allah memberikan pelajaran sapi aja kawa disembelih karenanya makhluk. Jadi kalau sapi disembah itu salah ujar Allah. Kayak itu. Kayak Umar bin Khattab lagi belum Islam. Umar bin Khattab kan lagi belum Islam mengolah gandum. Gandum ditampa-tampa gandum tadi jadi wadai. Nah wadai tadi ditampa-tampa jadi patung. Gandum jadi wadai ditampa-tampa jadi patung.
imbah jadi patung disembah oleh Umar bin Khattab. Disembah itu lah. Nah, sembah Umar macam-macam kayak apakah menyembahnya lah, ada tahu lah. Pokoknya disembah oleh Umar. Itu kepercayaan jahiliyah. Setelah Umar masuk Islam, sampai waktu perintah sholat diperintahkan Allah lewat Nabi Muhammad, lalu Umar sholat. Suatu saat, suatu ketika Umar nih sholat, waktu salam ke kanan tertawa, salam ke kiri menangis. Lalu ditakuni oleh sahabat yang lain, Mar, ikam tadi salam kenapa? Salam ke kanan tertawa, salam ke kiri menangis. Jar Umar, itu aku keingatan zaman jahiliyah. Lagi aku belum Islam. Yaitu zaman jahiliyah aku mau olah patung dari gandum. Jadi rote. Mbah jadi rote. Ya, ku olah pulang, ku tampa jadi patung. Aku sembah, ku anggap Tuhanku. Tapi waktu aku menyembah patung itu, jar Umar, parutku lapar. Parut lapar keganangan patung nih dari gandum. Wadai rote. Nah, ku ambil telinga kanan patung, ku makan. Ternyata masih lapar, ku ambil telinga kiri patung. Nah, Tuhan nih, aku makan masih lapar, ku tatak gulunya, ya Umar. Nah, lehernya ditatak, makan sebagian kanyang. Itu nang membuat aku tertawa. Kenapa? Aku nang mengolah Tuhan, aku nang menyembah Tuhan, aku nang memakan Tuhan. Ujar Umar. Jadi Umar tertawa. Nah, itu zaman jahiliyah lah. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu kan sebenarnya singgungan. Kenapa Allah menyuruh menyembelih sapi? Karena bubuhan Bani Israel semalam menyembah sapi. Jadi, nah itu Tuhan ikam kawa disembelih, Tuhan ikam kawa disembelih. Nah, jadi itu lain Tuhan. Kalau kawa disembelih itu lain Tuhan lah. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga. Nah, jadi sebenarnya jawaban Nabi Musa alaihissalam itu telah cukup. Apalagi di celah-celah jawaban beliau ada semacam sindiran. Ada sindirannya kan tadi, bahwa bisa jadi mereka lah orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena menduga Nabi mereka mengolok-olok atau Allah berbuat tanpa alasan. Nah, ini jahil. Nyata-nyata Allah menyuruh menyembelih sapi, itu pelajaran. Sapi itu kawa disembelih berarti lain Tuhan. Itu sebenarnya kan. Nah, itu. Nah, itulah jahil mereka tuh di situ. Jahil mereka, anak sapi disembah, makanya diperintah Allah untuk menyembelih. Nah, inya makhluk juga lah. Nah, namun demikian mereka memunculkan pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat, yakni sapi apakah itu? Jawab takun sapi apa pulang? Itu bang cerewetnya. Sebenarnya inya kada hendak menyembelih sapi lah. Betakun berapa umurnya, umur sapi berapa, apa warnanya, bagaimana hakikatnya, hakikat sapi. Semua pertanyaan yang tidak beralasan tadi, yang berdalih tadi mereka ajukan. Padahal semuanya itu tidak diperlukan kalau mereka memang tulus ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kalau orang tulus ikhlas kada usah banyak betakun, sembahyang. Sudah sembahyang kada usah ditakuni. Kenapa kita ini disuruh sembahyang kada usah ditakuni? Kenapa kita disuruh puasa kada usah ditakuni? Lah, itu perintah Allah. Nabi Muhammad kayak itu aja sami'na wa ata'na, sudah. Sidin disuruh nikah lawan Siti Hadijah, ya nikah, kada ada memprotes. Kada ada memprotes lah. Nah, itu. Berkat kada memprotes itu Bapak dan Ibu, Siti Hadijah itu dijadikan Allah bujang pulang. Itu Allah Maha Kuasa, terserah Allah. Lah, bujang pulang. Karena Nabi kita kada protes. Kalau kita bisa protes, ya Tuhan, ulun ni anom, kenapa dicariakan bini nang tuha pada ulun 15 tahun tuhannya. Nah, itu protes. Nabi Muhammad kada ada protes. Berkat kada protes itu, taat lawan Allah, kada ada protes, lalu Siti Hadijah dibujang akan Allah Ta'ala lagi. Wah lah itu. Nah itu bang. Jadi Bani Israel ini cerewet, banyak banget petakunan lah. Nah,
Nah, semua pertanyaan tadi tidak beralasan lah, padahal semuanya tidak diperlukan kalau mereka tulus ikhlas melaksanakan perintah. Tapi keadaannya tidak demikian. Bahkan pertanyaan yang bukan pada tempatnya itu mereka ajukan dalam redaksi susunan bahasa yang mengandung pelecehan terhadap Tuhan dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka bukan berkata berdoalah kepada Tuhan kita, tetapi berulang-ulang mereka mengatakan mohonlah kepada Tuhanmu. Padahal kan lawan Tuhan ikam sapi kayak apa aja. Nah, lawan Nabi Musa kayak itu. Seharusnya kan Musa doakan aku nah lawan Tuhan ikam supaya kami ini nah baik sejahtera kadada. Nah, karena kita lanjutkan lagi. Ini masih panjang kisahnya. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.